semuanya, selamat datang di WNP, Waktu Ngantor Podcast. Dengarkan cerita, inspirasi, dan obrolan seru lainnya. WNP atau Waktu Ngantor Podcast ini membahas tentang bisnis yang berkaitan dengan kehidupan dunia kerja. Sehingga para pendengar ini dapat termotivasi dan juga mempunyai strategi dalam pengalaman yang dialami. Baik, bersama saya Cahaya Aisyah, dan di sini ada tamu istimewa, yaitu seorang pengusaha muda atau pemilik dari MAD Food. Beliau adalah Kak Miftahun Niam. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai obrolannya di WNP. Temukan waktu di setiap ngantor. Baik, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Cahya. Baik, Kak Niam ini yang pemilik dari MAD Food ya Kak? Ya, ini makalahnya ini berupa kuliner ya yang pastinya. Itu berupa apa? Masakan atau bisnis kami MAD Food. Memang bergerak dalam bidang food and beverage. Kita start itu dari April 2019. Kita udah fokus dalam bidang food and beverage. Fokusnya lagi kita bermain dalam bidang frozen food atau makanan beku dengan sasaran-sasaran beberapa agen-agen sosis yang ada di Jepara dan kota-kota sekitar lah, itu yang baru kita jalankan. Oh begitu. Iya. Jadi ini nanti bakal diteruskan ke orang-orang gitu ya Kak, biar semuanya dapat dihubungi Kakak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini sebelumnya Kakak ini aslinya berasal dari mana ya? Oke, start mulainya ya. Jadi saya ini aslinya anak kampung juga. Kalau Pak Khairul Tanjung bilangnya anak singkong ya, karena memang saya lahir itu dari sebuah desa namanya Desa Srikandang. Mungkin para viewers udah ada yang tahu Desa Srikandang di mana. Yang mana Desa Srikandang ini, kalau setelah Srikandang itu ada Papasan. Setelah Desa Papasan ini sudah tidak ada desa lagi Kak. Jadi betul-betul mohon maaf ini gitu. Betul-betul di lereng Gunung Muria lah kayak gitu. Nah, itulah yang membuat motivasi saya, meskipun saya dari mohon maaf anak kampung, anak singkong, tapi kita bikin duit gitu. Kita jadi sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya orang-orang lakukan. Dari yang lain gitu ya Kak. Itulah gitu. Jadi memang betul-betul meskipun dimanapun kita berada, kita harus memiliki jiwa seperti itulah. Itu Kak. Itu apakah ada pengalaman atau pelajaran? Pasti kan kakak sebelumnya kan menempuh pendidikan gitu ya Kak, di sekitaran sana itu. Itu adakah itu selama menempuh pendidikan ini adakah yang berpengaruh pada saat bisnis saat ini? Ya seperti jurusan atau apa yang sekarang bisa jadi suatu ilmu gitu. Satu hal yang saya ingat dari mentor saya, memang passion. Kalau orang bilang business by passion, itu lebih enjoy kita jalaninya. Itulah passion itu harus kita munculkan, apalagi buat generasi muda ya, yang masih bingung mau apa, itu passionnya mulai dibentuk. Yang suka bengkel, belajar bengkel. Yang suka broadcasting pun bisa belajar mulai ke situ. Termasuk saya dulu memang passionnya dari SMP, dari SD itu sudah biasa ditinggal orang tua ke sawah atau kemana. Jadi kita mandiri masak sendiri ya itu. Maka dari itu SMK-nya pun saya ambil memang jurusan yang mengarah ke makanan. Itulah yang membuat passion kita, bidang kita, ke skill kita lebih kuat. Itu yang mungkin jadi inspirasi buat yang lain. Kalau memang passionnya siapa tahu di makanan atau di hal lain, fokuskan di situ ya. Iya, lebih ke makanan gitu ya Kak. Iya, saya fokusnya di situ. Kuliner. Baik, selama ini menempuh pendidikan pada bidangnya itu sebelumnya pernah mengikuti pelatihan kursus atau apalah gitu untuk mendukung keterampilan bisnis ini nggak sih? Untuk keterampilan khusus seperti itu Kak, itu hasilnya bagus ya. Cuma dalam itu memang tahun-tahun lulus saya SMK itu memang tidak begitu masif sebanyak sekarang ya pelatihan seperti itu. Jadi memang kita harus belajar sendiri, entah itu dari media sosial, dari YouTube, atau dari senior-senior yang memang betul-betul fokus dalam bidang kuliner ya. Itulah yang jadi bekal kita. Makanya passion dan skill itu memang tergantung circle kita. Kalau circle kita positif, circle kita memang expert dalam bidang makanan, nanti kita akan ikut dalam circle itulah yang selama ini kita jalankan. Jadi kakak sebelumnya pernah kuliah juga ya Kak? Itu titik balik ya, titik balik dari apa yang kisah hidup saya. Memang saya dulu termasuk dapat beasiswa salah satu bank swasta di Indonesia ya.
kita kerja di situ, sekalian kita dapat beasiswa kuliah. Tapi karena memang kondisi ekonomi waktu dulu itu nggak baik, kemudian bank swasta itu memang bankrupt, dia tutuplah yang segmen mikro. Jadi seluruh anak-anak beasiswanya mereka itu betul-betul di-cut semua habis. Itu kondisi saya semester 5. Padahal dalam kondisi semester 5 itu memang betul-betul keluarga, orang tua saya itu memang betul-betul dalam kondisi ekonomi tidak baik. Makanya saat itu dalam waktu 1 bulan saya ada tawaran untuk pergi ke Malaysia. Kontrak 2 tahun saya ambil lah. Karena dalam feeling saya ini punya skill, saya punya kemampuan. Tapi kalau kita nggak punya modal, kita habis lah. Nah, itulah cari kita ke Malaysia, cari modal, cari pengalaman. Itulah yang saya lakukan Jadi ke Malaysia selama ini. tuh 2 tahun ya 2 Kak? tahun. Memang kontrak lah. Itu pengalaman saya. Jadi memang modal ilmu juga butuh, modal materi juga butuh sebenarnya. Gitu Sampai sekarang dapat Iya. ini Kak ilmunya. Itu baik. Dalam bisnis ini tuh siapa yang menginspirasi Kakak terjun ke dunia bisnis bidang makanan ini? Oke. Kalau Inspirasi. kalau menginspirasi secara tokoh itu memang Iya. tidak ada ya, tapi memang yang menginspirasi memang dari dalam Kakak diri sendiri, sendiri. Kita sendiri. memang sudah bahasanya kita sudah muak dengan Iya. kondisi kita di kampung, dengan sumber daya yang seperti itu. Kita harus jam lah, kita harus lompat dari kebiasaan yang sudah ada. Itulah yang menjadi motivasi saya. Makanya sampai sekarang saya memang berdomisili bukan di Sri Kandang lagi. Kalau kita memang kondisi di Sri Kandang, Bang Sri, kita kondisi memang sumber dayanya memang tidak support kita punya bisnis. So sekarang memang saya pindah ke tahunan lah. Memang agak bahasanya agak kota ya. Iya. Kita jadi mobilitas tinggi, kita mudah, sumber daya juga support kita punya bisnis sekarang. gitu. Itu ya sesuai dengan bidangnya Kakak sendiri ya Kak, menyukai kulineran begitu. Iya, Jadi passion, bidang bisnis makanan. by passion. Oh iya Kak, sebelumnya saya penasaran sih, M&D Food itu apa ya Kak? Kak dari tadi dibahas-bahas itu biar semakin tahu apa itu sih M&D Food Iya, biar aja. viewers juga Iya, tahu ya. juga tahu gitu. Oke, tadi kan udah tak jelasin ya, seperti apa memang. M&D Food ini usaha yang kami bikin ya dari bulan April 2019. Memang bergerak fokus utamanya memang M&D Food ini di produk frozen food. Frozen food. Frozen food, produk frozen food ini produk metode ya. Frozen food ini metode. Iya. Untuk turunan produknya memang banyak ya. Ada dari pelauan, ada bebek ungkep, ayam ungkep dan lain-lain. Terus untuk per dimsum juga ada beberapa dimsum. Terus kemudian ada rujak cireng, ada sosis Solo, ada risol. Itu kan beberapa produk turunannya. Jadi frozen food ini lebih ke proses ya Kak, proses penyajian produk ya. Yang biasanya kayak misalnya risol mayo kan biasanya kalau beli di sini kan digoreng langsung Iya, kan. digoreng langsung gitu. Iya, kalau di kami enggak, kita memang buat langsung goreng gitu. Terus kemudian kita packaging yang bagus. Setelah itu kita memang dengan proses pembekuan di minimal minus 18 derajat, itu memang betul-betul kita bekukan. Jadi produk setelah di packaging tadi betul-betul kita bekukan, baru setelah dibekukan baru bisa kita edarkan. Itu Kak. Usaha zaman sekarang juga lebih banyak pakai frozen food ya Kak. Iya. Karena praktis juga. Betul. Itu beberapa poin kelebihannya ya dari frozen food. Memang kalau frozen food itu memang lebih simple, terus memang betul-betul cepat ya. Jadi ready to cook, ready to meal gitu kan. Misalnya kalau kita mau langsung bisa dimasak kayak gitu sih. Kelebihannya di situ. Demikianlah pembahasan kita saat ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, sebelumnya itu mengapa sih bisa terpikirkan membuat bisnis bidang makanan? Apakah itu keputusan yang sudah direncanakan atau muncul secara tidak sengaja? Kalau zaman sekarang kan bisa itu ya meneruskan orang tua begitu. Ya memang basicnya kita di kampung, orang tua kan memang petani ya. Kita anak muda kayak pertanian tuh bukannya tidak mau ya, tapi memang agak gimana ya, belajarnya lama gitu loh. Kalau kita berpikirnya makanan ini something kita punya ilmu sedikit pun bisa kita praktekkan. Beda dengan
bisnis yang Iya. lain gitu kan. Kalau makanan lebih simpel ya, modalnya lebih sedikit. Jadi kita memang ya pilih itu yang untuk kita jalankan gitu Ke Kak. food gitu ya Kak. Hmm. Kira-kira pada saat membuat bisnis ini pasti kan ada pengalaman yang buruk dan nggak buruk ya Kak. Itu kira-kira apa sih tantangan terbesar Kakak yang pernah dihadapi saat memulai gitu Kak? Dan bagaimana tuh Kakak cara menyikapinya? Oke. Kan ada lonjakan sama Iya. itu. Bisnis memang kita orang bisnis kan memang cari rugi ya. Iya, saat Baru memulai baru bisnisnya. untungnya itu ujungnya nanti. Memang kalau siap wirausaha memang harus siap rugi. Kita mulai kan memang April 2019. Iya. Kita puncak betul-betul jatuhnya saya itu di tahun 2021. Itu memang karena kita memang basicnya main di food, kita main di makanan, kita mencoba bermitra dengan teman untuk berbisnis. Kita dulu tuh ambil minyak goreng ya, minyak goreng pabrikan. Dan alhamdulillah di situ kita ketipu. Itu waktu Covid ya, pas waktu-waktu Oh, susahnya pernah minyak goreng itu. tertipu ya Ya Kak? itu nominalnya hampir 40 juta lebih. Aduh, itu banyak banget tuh Kak. Iya, ya lumayan Oh, lah gede. untuk kita mau mulai ya. Itu tahun Iya. 2021, 2002 lah Oh, kita ketipu itu. Padahal uang itu betul-betul yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan betul-betul kita itu apa ya, nafas kita lah untuk berbisnis kan. So karena itu kita tidak bisa saat ketipu itu betul-betul kita hampir 1 minggu kita sakit ya, betul-betul kita down iya banget, bener banget. betul-betul kita down. Mulai sekali. Bisnis yang udah berjalan frozen food pun ikut Mhm. kena impact, semuanya kena. Setelah itu memang betul-betul kita harus mau tidak mau kita memang mencari mitra perbankan, betul-betul untuk menyuntik minusnya kita dalam permodalan. Ya alhamdulillahnya Allah beri kemudahan lah. Setelah itu memang betul-betul kita dibantu permodalan perbankan untuk menutup yang modal yang sudah hilang itu sehingga kita bisa tetap running dalam kondisi itu. Ya itu pesan saya memang betul-betul kalau kita niatnya berwirausaha memang kita harus fight. Ya Kita pantang tidak menyerah bisa, gitu ya pertama Kak. setelah itu motivasi sekali. Jadi jangan dikit-dikit kita, Hmm, jangan kita betul-betul kita harus fight karena memang persaingan sekarang kan luar lebih biasa besar. ya. Banyak Itulah. ya sekarang udah mulai Iya. banyak cabang-cabang toko Tapi kadang frozen orang food. lain kan tidak tahu ya, Iya. kita pernah down kayak gitu, kita 40 juta kita hilang dalam waktu sekejap, kita kena tipu gitu kan. Jadi ya memang betul-betul apa ya, semua ada Iya. ceritanya, semua ada Yang yang orang tahu mudah. kita udah sukses gitu Ya, taunya pasti orang-orang ya dilihat. kita sukses, kita ada di sini seperti ini, Heeh. saya seperti ini enggak. Semuanya Pasti ada betul-betul penuh lika-liku di perjuangan. baliknya perjuangan. Iya, Kak, gitu sih. Hmm. Itu adakah momen Kakak ini merasa jenuh tadi ya, tapi bisa bangkit lagi. Itu Hmm. tuh yang Kakak merasa jenuh dengan usaha yang ditekuni saat ini tuh Kakak bisa bangkit itu dengan apa aja Cara apa? saat Ya, jenuh? tadi dari awal kan memang kalau kita memang niatnya bisnis by passion Iya. itu nggak bisa jenuh. Hmm, Kalau kita udah mutusin memang bisnis di makanan, ya kita harus fokus. Nggak boleh kita bukannya apa, kita ada keluarga yang harus kita nafkahi. Kita punya orang tua yang harus kita nafkahi, kita nggak bisa kejenuhan, nggak bisa. Memang betul-betul apa yang ada, kehidupan yang sudah kita pilih, misalnya teman-teman yang di broadcast, ya betul-betul enjoy, nikmati gitu. Inilah nafas kita gitu. Terus begitu pula dengan saya, kalau memang saya sudah masuk dalam dunia makanan, betul-betul kita harus all out, inovatif, survive, kita baca peluang, kita harus selalu bertumbuh dalam bidang itu. Tidak ada namanya jenuh, tidak ada. Kita harus selalu belajar dalam bidang apa yang sudah kita pilih. Itu. kalau sampai di titik rendah itu Kak Bijaya cara mengatasinya begitu? Ya titik rendah kita gini, kita dalam kehidupan ini nggak boleh lah kita egois. Kalau kita mau melihatkan titik rendah Mhm. kita, kejenuhan kita, padahal di belakang kita kan harus tadi kembalikan lagi ada keluarga yang harus kita nafkahi, ada beberapa orang pekerja di rumah yang harus bekerja dengan kita, yang rezekinya tergantung kepada kita. Itulah yang Iya. membuat motivasi kita supaya memang betul-betul kita ini tercipta menjadi seorang yang fighter, pebisnis yang fighter, itu yang penting. Soal bisnisnya besar atau kecil itu hanya proses. Kecil pun kalau kita memang betul-betul fokus, suatu hari nanti pasti bakal jadi besar, gitu Pak. Hmm, jadi lebih tepatnya jangan pantang pantang menyerah gitu ya Kak ya. Iya harus dong, nggak boleh. Baiklah,
Demikian pembahasan kita saat ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh, jadi itu ya Kak, setiap ada tantangan pasti harus pantang menyerah gitu ya Kak? Ya harus dong, apalagi sekarang. Dari perjuangan yang dari tadi Kakak nih Amini raih ya, boleh nggak sih spill ini salah satu produk atau yang kini udah banyak di pasaran? Oke, Produknya. Food ya sih. Nanti ini udah tak bawain ya Kak ya. Jadi tadi kan tak jelasin kan memang concern kita kan memang pertama itu di frozen food. Iya. Terus kemudian kita mulai pengembangan tuh kalau kita kan gini segmen bisnisnya kalau kita sudah pilih di dunia makanan kita kalau bisa fokus betul-betul fokus dalam dunia makanan. Tapi dengan fokusnya itu kita nanti ada pengembangan kita nggak bisa tuh misalnya kita terlalu fokus ke frozen food saja. Karena memang frozen food kan mobilitasnya kurang ya, kan dia harus selalu beku kan Kak. Maka dari itu di MND Food ini ada beberapa brand. Salah satu brand yang baru kita launch sekitar 3-4 bulan. Ini kita di namanya brandnya itu NN Herbs. Jadi itu betul-betul produk yang bergerak dalam segmen perbumbuan. Lebih ke bumbu-bumbu percampuran gitu ya gitu. Kak? Jadi dia kan kering tuh. Iya. Itulah yang kita ambil segmen itu yang kita ambil supaya memang kembali lagi kita punya produk yang mobilitasnya tinggi karena dia kering kan jadi gampang Iya, ya gampang di gitu, pemasarannya. Itu juga ini tak bawain ya beberapa iya, tak silakan. tunjukin ke viewers. Iya, bisa Siapa dilihat tahu. ini. Iya. Produk dari KI. Ini yang Wow. untuk segmen namanya chia seed ya Kak. Ada chia seed. Ini tuh betul-betul segmen memang untuk diet ya biasanya. Ini ada parsley memang untuk pizza dan lain-lain. Ini ada rosemary biasanya untuk kebab dan lain-lain buat campuran ya Kak. Terus ada ini garam Himalaya biasanya Garam untuk Himalaya? ya biasanya untuk yang diet atau untuk yang punya tensi. Biasanya kalau memang Jadi mengkonsumsi ada khasiatnya makan tersendiri gitu iya ya ada Kak? khasiat sendiri. Oh, bisa untuk kosmetik juga ini garam Himalaya. Kosmetik? Iya biasanya gitu. Baru tahu. Iya ini NN Ada garlic powder. Jadi garam. brandnya semuanya kita pakai NN ya. Karena memang NN itu ada beberapa brand di MND Food itu ada Niki Niku, ada Jadi NN banyak ya Herbs, Kak? ada Nggak cuman MN. itu doang frozen food doang? Enggak cuma frozen food saja karena memang kalau kita memang sudah fokus tadi ya kembali Iya. kita betul harus memecahkan brand karena brand ini sangat penting. Misalnya brand utama kita yang frozen food kan Niki Niku. Iya. Kita nggak bisa tuh perbumbuan kita atas nama Niki Niku nggak bisa karena kalau namanya Niki Niku nanti terlalu pandangan publik ini benda frozen produk gitu. frozen Padahal beda gitu ya Kak? beda makanya kita akali dengan namanya NN gitu Kak. Jadi betul-betul memang trik marketing yang kita buat memang betul-betul harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Kita ada produk yang murah nugget-nuggetan itu pun kita kasih namanya MN. MN namanya MN. Jadi memang betul-betul tuh beda-beda ya gitu. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih teknik marketing yang Kakak buat hingga sampai ke pasaran ini bagaimana sih? Oke. Biar bisa pada tahu gitu Iya. teknik marketing. Untuk teknik marketingnya ya Kak Iya. ya. Untuk awal-awal tadi kan udah tak sampaikan ya. Kita Iya. dulu tawarin tuh sama teman-teman kerja dan lain-lain ya kan. Iya. Kalau untuk yang sekarang karena kita memang bahasanya sudah main di dalam dunia ini dalam 5 tahun ya. Itu memang kita concernnya sudah ke segmen peragenan. Jadi dalam beberapa titik misalnya ya di Jepara Kota kita punya frozen food mart Umi Kauren. Itu agen sosis sekaligus memang frozen food mart. Jadi dia modern jadi menerima produk kita. Beberapa produk kita pun di situ ada Kak. Terus untuk di area Bangsri misalnya area Lebak dan lain-lain memang kita punya agen-agen tertentu yang sudah kita tunjuk untuk memegang brand kita gitu Kak cara trade marketnya. Baiklah, demikianlah pembahasan kita saat ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo semuanya, yuk kita lanjutkan obrolan ini. Baik Kak, dari yang tadi sudah dibicarakan ya, itu tentang bisnis ini sejauh ini tuh apa pencapaian terbesar Kakak yang pernah Kakak raih? Mungkin masalah omset atau apa gitu? Pencapaian terbesar setiap pebisnis kan memang beda-beda ya. Iya. Dia punya dream life-nya sendiri-sendiri. Kalau dari kami memang
alhamdulillah beberapa yang kita harapkan, termasuk memang kehidupan sekarang alhamdulillah lah dibanding yang dulu. Terus alhamdulillahnya 2019 akhir itu kita udah daftar haji, alhamdulillah lah. Tapi itu kan memang tidak perlu kita publish ya, itu kan memang untuk urusan kita sama Tuhan. Iya. Jadi beberapa memang target kita hidup harus punya target, termasuk target kita terhadap Tuhan kita. Apa yang kita bisa berikan dengan media usaha kita, dengan media apa yang kita dapatkan bisa bisa berguna untuk kita punya agama lah, seperti itu. Tapi untuk target-target yang lain memang alhamdulillah sudah banyak yang tercapai. Tapi memang dari diri saya sendiri memang kita tidak boleh membatasi target. Kita punya beberapa poin-poin impian, tapi memang kita tidak boleh terpatok pada itu karena semua kehendak kan Allah yang mengatur ya. Kita tidak boleh gitu. Yang penting kita tetap berusaha, kita punya target, itu tinggal Allah yang kun fayakun. Baik. Itu menurut Kakak yang menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan itu apa ya Kak? Dalam bisnisnya Kakak saat ini. Iya sih. Ya. Untuk mencapai kesuksesan memang kita tidak bisa sendiri ya. Memang banyak faktor, termasuk istri saya. Support gitu ya kan Kak? Dia selalu memang support. Kita menikah itu Maret 2019 ya. Saya menikah sama istri saya itu Maret 2019, terus April itu malah istri saya yang suruh saya resign. Saya dulu kerja di pajak. Saya kerjanya dulu di pajak, bagian pajak. Ya sebuah CV cuma agak pegang bagian pajak lah. Itu karena posisinya di Kudus kan dia melihat saya kasihan ya. Setiap hari tahunan gitu ya, sampai di jalan. Terus Aprilnya betul-betul kita create, oke, kamu resign gitu. Kita fokus ke usaha yang kita bikin gitu. Karena memang sekarang itu pertaruhan men. Kita nggak bisa itu tuh separuh misalnya part time boleh, part time misalnya kerja apa terus bisnis apa bisa. Tapi memang di kemudian hari kita harus memilih lebih berat pekerjaan kita atau kita pengen membuat journey, kita buat kita buat impian kita sendiri gitu. Kita bikinlah impian kita sendiri gitu. Nah, April 2019 betul-betul saya resign, berdirilah MND Food sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun itu gitu. Jadi memang supportnya yang buat memang ya dari istri, dari keluarga, itu yang memotivasi saya. Memang harus berjuang. Kita nggak bisa nih, kita keluarga yang B aja gitu. Bukan keluarga yang kaya raya terus tinggal minta modal, enggak. Kita betul-betul kita nggak minta speser pun dari orang tua modal. Itulah justru yang menjadi motivasi kita supaya kita memang harus selalu tumbuh. Jadi mendirikan MND Food ini itu ya sesudah resign ya? Iya, sudah resign gitu Kak. Kalau sekarang kan ada yang kayak kerja 2 kali sini di rumah sama di luar gitu. Ya awalnya gitu. Ini salah satu trik ya yang bisa dipakai nanti kalian kemudian hari buat kalian atau buat viewers dimanapun. Triknya ketika kamu memang dari keluarga yang tidak memiliki modal banyak atau tidak mau membuat bisnis dengan modal banyak, kamu kerja dulu sama orang, pelajari cara memimpinnya, kumpulkan gaji itu jadi modal awal. Dulu saya gitu Kak, jadi betul-betul gaji itu saya sisihkan, saya buat produk, namanya dulu tuh spring roll tuh kayak lumpia sayur tapi ada cacahan ikannya di dalam. Itu saya tawarkan ke teman-teman kerja. Awalnya gitu. Jadi produk pertama. Produk pertama gitu. Kalau orang Jawa tuh triknya gitu. Kalau kita udah kasih gratisan, orangnya kan sungkan tuh. Kita tinggal ngomong, Pak, Bu, kalau punya hajatan bisa dong beli produknya sama kita. Nah, itulah awal punya bisnisnya kita. Jadi betul-betul dengan cara itu kita tawarkan gratis, kita tawarkan. Jadi salah satu teknik marketing. Teknik marketing, yes betul. Teknik marketing kita di situ. Jadi dia punya hajatan, tiba-tiba pesen, punya apa, pesan, kita udah capek tuh, kita pulang sampai malam tuh jam 7 malam Kak. Jam 7. Jadi dari Kudus itu kan kita kurang lebih habis maghrib ya, kadang sampai jam 7 tuh baru sampai rumah ya. Nah, setelah itu nanti kita mandi istirahat, itu malam itu kita masak Kak, kita buat spring roll itu sampai kadang jam 12 malam. Jadi pulang dari Kudus langsung masak itu. Saya dibantu ibu sama istri gitu sampai jam 12 malam, jam 1 malam kita tidur bentar, terus paginya produknya itu kan harus kita bawa ya, kita bawa ke Kudus karena itu pesanan teman-teman kantor kan. Nah itu, jadi memang kalau kita memang merasa tidak dari keluarga yang nyun sewu yang berlebih, memang kita harus survive, kita betul-betul fight. Betul-betul kita bagilah tidur sebentar, bekerja lebih keras, bekerja semuanya harus lebih. Lebih daripada yang lain.
Kalau kita sama dengan yang lain ya kita di rate itu saja. Jadi Gitu bisa Kak. mempunyai usaha sendiri, penghasilan sendiri yang Iya. lebih memuaskan gitu ya Kak Iya, caranya. kalau itu udah jalan kan kita baru berani resign. Tapi kalau belum apa-apa kita udah resign ya namanya bunuh diri. Ya belum Untuk punya mencari apa-apa. penghasilan di mana gitu ya kan Kak. Iya, Hmm. gitu Kak. Setelah menceritakan pengalaman itu tadi yang Kakak membangun bisnis itu ya, apa pesan yang Kakak ingin sampaikan sih kepada para pendengar agar bisa dijadikan sebuah inspirasi? Oke. Untuk apa ya, pesan dari saya ya Iya. sebagai closing statement dari saya memang buat semua viewers dimanapun kalian berada, kita tidak bisa memilih dari keluarga apa dan dari kondisi seperti apa kita lahir. Tapi kita mampu dan bisa untuk menciptakan cerita hidup kita masing-masing. Mau dibuat bagus, kita bisa dengan diri kita. Mau dibuat jelek juga bisa dengan diri kita. Jadi hidup yang kita jalani ini betul-betul memang kita yang membuatnya. Kita tidak bisa menyalahkan dari apa, keluarga kita dari apa, kemampuan ekonomi keluarga kita dari apa, kita tidak bisa menyalahkan. Kita harus dengan segala upaya yang kita dapatkan, kita buatlah impian kita raih impian kita. Jadi jangan pernah menyalahkan keterbatasan apapun yang ada. Kita harus selalu survive. Kita harus selalu berpikir lebih dari teman kita. Misalnya nih belajar, teman kita yang lagi belajar, Iya. biasanya kalau malam belajar 1 jam 2 jam, kita harus 3 jam. Seperti saya tadi, teman-teman pulang kerja biasanya habis makan, sholat kan tidur ya, main Tidur, ya handphone. istirahat. Enggak, kita masak Kak, kita buat spring roll. Karena apa? Kita punya tanggung jawab besok kita jual ke teman-teman kantor karena itu pesenannya ke teman-teman kantor. Begitu. Kalau orang lihat sekarang enak ya Kaniam sekarang ya. Enak ya Kaniam sekarang. Enak karena kamu lihatnya sekarang. Enggak dilihatnya dulu seperti apa. Kita tidur 3 jam, 4 jam setiap hari. Pasti ada itu ya kecil-kecilnya gitu. Iya, pasti ada Nggak tetap gampang. tetap cerita pebisnis itu pasti tidak ada yang mulus-mulus saja. Kadang ketipu, kadang apa itu udah biasa. Tinggal tekad kita mau diapain. Nah, itu yang perlu didata generasi muda sekarang. Karena memang generasi muda sekarang tuh lebih loyo ya. Enggak kayak dulu lebih lebih kuat ya. Yang sekarang lebih lebih gampang menyerah, dikit-dikit apa enggak bisa kayak gitu. Kalau kita memang pengen sukses ya memang harus lebih. Segalanya harus lebih. Itu. Oh, oh ya Kak, kalau boleh nih, jadi saya kan masih sekolah ya kan, Iya. kasih saran dong enaknya ini habis ini, itu enggak sih kewirausaha atau kuliah aja gitu? Ya, oke oke oke. Untung kita-kita. Itu mungkin yang ditanyakan banyak Iya, banyak rekan-rekan iya ya. apalagi Kayak anak-anak sekolah gitu anak yang sekolah. mencari untuk nanti Iya. keberlanjutannya. Oh, karena saya lulusan SMK ya, jadi memang saya appreciate teman-teman yang alhamdulillahnya sekolahnya di SMK ya, menengahnya di SMK. Karena di SMK ini kalian akan banyak dibekali life skill ya. Iya. Entah itu jurusan apa memang whatever. Setiap orang monggo silakan jurusannya apa, tapi dengan jurusan kalau apapun itu kalau ditekuni kamu pasti duit lah, kamu pasti jadi lah gitu. Untuk pesan dari Kak Niam nih, mau kalian kuliah atau mau berwirausaha, itu terpulangkan dari dirimu sendiri. Kalau memang keluarganya mampu, monggo silahkan kuliah. Kalau memang dengan keterbatasan yang ada, dari keluarga sederhana bisa kerja dulu. Karyawan dulu 1 tahun, 2 tahun, cari modal, cari pengalaman, itu monggo silahkan. Setelah itu nanti wirausaha, ada uang, ada pengalaman. Dimanapun mau wirausaha, mau kuliah, yang penting lakukan yang terbaik. Itu pesan Pak Niam. Dimanapun kamu berada, yang penting lakukan yang terbaik. Jadilah sesuatu yang lebih dari apa yang ada di sekelilingmu. Itu yang paling penting. Poin itu saja. Kalau itu betul-betul dilakukan, kamu pasti do the best. Jadi yang terbaik. Oke, dari cerita pengalaman tadi kita dapat belajar banyak dari Kak Niam ya, strategi bisnis hingga sukses. Ingat, setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Baik, sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat, pantang menyerah. Dadah.